adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam kemudahan tingkat harga yang disertai kemampuan tetapi tidak ingin membeli. Contohnya seperti Yang ketiga itu pendapatan atau penghasilan, atau terjadi pergerakan diakibatkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dan hukum permintaan. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam kemungkinan tingkat harga pada waktu tertentu. Baik, selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit pula jumlah barang yang tersedia diminta. jenis-jenis permintaan. Yang pertama, permintaan efektif, yang artinya permintaan terhadap barang ataupun jasa yang sertai kemampuan untuk membeli. Contohnya seperti saya membutuhkan sepatu dan saya mampu untuk membelinya. Dan yang kedua, ada permintaan potensial, yang artinya permintaan terhadap barang ataupun jasa yang disertai kemampuan tetapi tidak ingin membeli. Contohnya seperti saya mempunyai uang yang cukup untuk membeli sepatu, namun keinginan saya untuk membeli sepatu belum ada. Dan yang ketiga, ada permintaan absolut, yang artinya permintaan terhadap barang ataupun jasa yang tidak sertai kemampuan daya ingin membeli. Contohnya itu seperti saya ingin membeli sepatu, namun uang saya belum cukup, otomatis keinginan saya untuk membeli sepatu belum terpenuhi. Dan yang keempat, ada permintaan turunan, yang artinya permintaan tergantung pada permintaan barang lainnya. Contohnya seperti permintaan benang semakin meningkat, itu karena permintaan baju ataupun celana yang semakin meningkat. dalam membahas permintaan, tentu saja ada beberapa faktor yang sangat berguna untuk bisa memproduksi naik turunnya harga suatu produk. Like to predict inflation, here are these factor. Yang pertama, consumer behavior. Misalnya suatu perusahaan yang bergelut di bagian memotif batik dan juga menyediakan pakaian-pakaian yang bermotif batik, dia menyediakan selera-selera konsumennya, baik itu batik baju, kaos, atau yang lainnya. Yang kedua itu kesediaan dan perubahan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Misalnya perusahaan batik yang memproduksi batik tadi, ia menyediakan topi juga sebagai pelengkapnya, kan disediainya lah topi dalam motif batik dengan harga yang berbeda. Yang ketiga itu pendapatan atau penghasilan atau consumer income. Setelah dia menambah motif-motif, model-model yang berbentuk batik tadi, dia mendapatkan penghasilan. Penghasilannya tentu saja meningkat lah. Terus yang keempat, perkiraan hanya di masa depan, perkiraan harga di masa depan. Jadi dia perkirakan nih, oh topiku sama bajuku laris sekali nih, jadi di masa depan bakal naik ke saat ini, katanya gitu kan. Ya udahlah, dinaikkannya lah nanti di masa depan harga topi ini tadi, karena sudah laku keras. Yang kelima itu banyak atau intensitas kebutuhan konsumen. Semakin banyak permintaan konsumen ini tadi untuk menggunakan batik. Contohnya di sekolah-sekolah kan ada yang menerapkan harus setiap hari Jumat itu harus menggunakan batik. Otomatis perusahaan yang menyediakan model-model batik ini tadi meningkat dengan pesat, kan? Seperti itu lah contohnya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan tentang fungsi harga dengan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan terbagi menjadi dua, yaitu kurva permintaan dengan bergerak dan kurva permintaan dengan bergeser. Pada kesempatan ini saya ingin jelaskan terlebih dahulu tentang kurva permintaan dengan bergerak. Kurva permintaan bergerak adalah kurva yang disebabkan oleh faktor daripada permintaan, yaitu adalah harga barang, di mana harga barang mempengaruhi akan jumlah daripada
banyak barang yang disediakan. Kita akan ambil contoh dengan harga 75.000, kita akan sesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Dengan harga 75.000, maka kuantiti ataupun barang yang disediakan adalah 10. Dan dengan harga 50.000, barang yang disediakan adalah 20. Dan dengan harga 20.000, maka barang yang disediakan adalah 30. Dan dengan harga 10.000, maka barang ataupun kuantiti yang disediakan adalah 40. Dari sini kita mengetahui bahwa hukum permintaan sudah sesuai dengan daripada kurva ini, di mana harga barang semakin tinggi, maka permintaan semakin rendah. Sedangkan semakin rendah harga tersebut, maka permintaan akan semakin tinggi. Baik teman-teman, bagaimanakah pergerakan daripada kurva itu? Kurva terjadi pergerakan diakibatkan oleh faktor harga yang mempengaruhi. Pergerakan dapat secara down maupun secara up itu sangat dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan dalam bentuk pergeseran. Baiklah, berikut adalah kurva dalam bentuk pergeseran ataupun shifting. Kita bisa lihat ataupun sebelumnya kita harus memahami bahwa faktor daripada pergeseran daripada kurva ini adalah jumlah penduduk, pendapatan konsumen, selera konsumen, ekspektasi daripada konsumen, dan harga barang lain sebagai pengganti maupun sebagai pelengkap. Baiklah, perlu kita tegaskan bahwa dalam kurva shifting ataupun kurva permintaan dalam bentuk shifting ini ataupun pergeseran ini, harga tidaklah mempengaruhi. Oke, tapi yang mempengaruhi dari pergeseran daripada kurva ini adalah faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi saya berikan keterangan bahwa apabila pergeseran dilakukan secara ke kanan ataupun menuju ke atas ini, maka itu adalah pertambahan daripada produk ataupun permintaan. Sedangkan apabila pergeserannya ke arah kiri ataupun ke arah dalam, maka produk ataupun permintaan mengalami pengurangan. Dalam hal ini, saya akan ambil contoh dari faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk bertambah, maka permintaan secara otomatis juga akan bertambah. Dan apabila jumlah penduduk itu berkurang, maka permintaan juga akan menjadi berkurang. Kita bisa lihat pergeserannya berkurang maka ke arah kiri dan bertambah ke arah kanan. Sedangkan pendapatan konsumen, bila mana pendapatan konsumen semakin meningkat, akan menimbulkan potensi bagi konsumen tersebut untuk membeli barang dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan apabila pendapatan konsumen tersebut rendah ataupun tidak mencukupi, maka konsumen tersebut akan berpikir untuk membeli barang dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya harga selera konsumen gimana? Selera konsumen juga berpengaruh, di mana apabila selera konsumen akan suatu barang, maka konsumen tersebut akan meningkatkan untuk membeli barang tersebut dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan bila orang tersebut tidak selera ataupun tidak menginginkan barang tersebut, maka konsumen tersebut akan mengurangi jumlah pembelian barang tersebut. Demikianlah penjelasan tentang kurva yang bisa saya sampaikan. Saya yakin teman-teman sudah mengerti bagaimana pergeseran maupun bagaimana tadi pergerakan daripada kurva-kurva yang sudah saya jelaskan. Intinya adalah bahwa di dalam kurva shifting ini, pergeseran ke dalam ataupun ke kiri itu adalah pengurangan jumlah barang, dan pergeseran ke kanan adalah penambahan ataupun jumlah barangnya akan lebih banyak diproduksi. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih.